Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya pada hari ini saya, Clarissa Cynthia dari kelas IR 22 SP, mahasiswi S1 Hubungan Internasional di Institusi Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta, masih dapat menyampaikan tentang kita bisa 100% tanpa energi fosil, sebagai pemenuhan tugas kedua dari mata kuliah Public Speaking and Presentation Skill dengan dosen pengampu Mr. Charles Bonar Sirait. Mengacu pada topik yang saya angkat berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs yang dirumuskan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata global yang disusun oleh PBB dengan melibatkan 194 negara. Dengan terbentuknya SDGs, kita memiliki komitmen global yang harus dicapai pada tahun 2030, yakni salah satunya adalah Goals ke-7 dari SDGs, yang membahas tentang efisiensi energi dengan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Sebagai perwujudan dari Goals ke-7 SDGs ini, terciptalah alternatif sumber energi yang ramah lingkungan, yakni sumber energi baru dan terbarukan atau EBT. Negara kita, Indonesia pun turut memberi dukungan dan komitmen terhadap pengimplementasian agenda global SDGs yang tercermin dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Namun, peningkatan bauran energi terbarukan di Indonesia masih berjalan lambat. Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi listriknya masih sangat bergantung pada energi fosil. Di samping itu, terdapat kerugian dari penggunaan energi fosil, diantaranya dapat mencemari lingkungan dan kurang mampu untuk menjangkau sampai ke pelosok Nusantara. Maka sangat penting untuk kita beralih pada penggunaan energi baru dan terbarukan. Berbicara mengenai energi baru dan terbarukan, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan energi terbarukan? Dan apakah perbedaan signifikan dengan energi fosil? Energi terbarukan adalah jenis energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tidak terbatas, tidak ada habisnya, dan berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, air, biofuel, dan geotermal atau panas bumi. Energi terbarukan ini adalah alternatif dari energi tradisional yang mengandalkan bahan bakar fosil dan cenderung tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan karena tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Sedangkan bahan bakar fosil bukanlah sumber energi terbarukan karena sifatnya yang terbatas. Ditambah, energi fosil ini melepaskan karbon dioksida ke atmosfer kita yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Pada kesempatan ini saya mengangkat Pulau Sumba yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai contoh nyata yang dapat kita amati. Di Pulau Sumba sendiri, hanya 20% area penduduknya yang mendapatkan akses listrik dari pembangkit tenaga diesel. Kehidupan masyarakat Sumba bergantung pada alamnya. Di perbukitan dan lembahnya, masyarakat mengandalkan pertanian dan perkebunan. Namun, Pulau Sumba adalah wilayah yang dikenal memiliki iklim yang kering. Curah hujan yang di tanah ini sangat rendah dengan rata-rata sekitar 1-10 hari hujan per bulan sepanjang tahun. Kondisi inilah yang membuat Sumba dikenal sebagai wilayah yang tandus dan sulit air bersih. Dan juga warga Sumba menghadapi keterbatasan sumber energi listrik. Dari 4 kabupaten di Pulau Sumba, rasio elektrifikasi hanya sekitar 30-40% saja. Maka itu PLN mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel yang terletak di Waikabubak dan juga Waingapu, Sumba. Sebesar 80% yang berbahan bakar solar dan mampu memasok beban puncak listrik warga antara 6 hingga 7 MW setiap hari. Namun pasokan tersebut hanya menjangkau wilayah yang tersambung oleh kabel PLN saja. Sedangkan desa-desa yang berada di remote area itu masih belum dapat terjangkau oleh akses listrik PLTD ini. Dalam pelaksanaannya, PLTD ini menghadapi berbagai tantangan, yakni yang pertama, karakteristik geografis Sumba yang merupakan daerah perbukitan dan pergunungan yang agak sulit untuk dipenuhi penyediaan listriknya. Yang kedua, karakteristik penduduknya yang menyebar, bukan sentralisasi. Dan juga tantangan lainnya juga dipengaruhi oleh jauhnya jangkauan ketersediaan bahan bakar fosil, serta konsekuensi biaya yang mahal untuk memenuhi pasokan listrik di Sumba itu dibutuhkan sekurangnya 1.500 ton bahan bakar solar setiap bulannya. Tentu saja, jumlah ini belum memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh penjuru Sumba.
Maka pemanfaatan energi terbarukan yang tersedia di alam Sumba itu menjadi harapan untuk mengangkat ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya di sebelah utara Sumba Timur yang saat ini telah berhasil menjadi desa energi mandiri listrik tanpa energi fosil adalah Desa Kamanggih. Sumber energi yang menjadi andalan Desa Kamanggih ini adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang terletak di sekitar 5 km dari permukiman. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini adalah mendapatkan arus tenaga air yang cukup. Sungai harus dibendung dan arusnya sebagian dialirkan melalui titik elevasi yang diinginkan. Kemudian, air tersebut akan memutar turbin yang dapat menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Tidak ada dampak atau resiko terhadap lingkungan dari PLTHM ini. Pemeliharaan murah dan warga desa menjadi semakin ketat menanam pohon dan menjaga hutan di sekitar desanya. PLTHM ini mampu menghasilkan tenaga listrik hingga 37 kW setiap harinya. Hadirnya listrik di desa ini membawa perubahan besar terhadap warganya, terutama setelah matahari terbenam. Masyarakat masih memiliki penerangan. Kini dengan adanya energi terbarukan, kehidupan desa seperti dimulai kembali dan menjadi lebih produktif serta efektif. Tidak ada lagi dinding ataupun batasan yang menghalangi desa ini dengan kota besar maupun perkembangan dunia. Pengetahuan dan informasi lainnya dapat diakses dengan mudah oleh warganya serta kesejahteraan menjadi nyata. Tidak hanya sampai di situ, warga desa Kamanggih pun terus berinovasi, memanfaatkan energi terbarukan, yaitu untuk keperluan memasak, warga menggunakan sisa kotoran ternak sebagai sumber biogas. Lebih dari 27 rumah warga telah melepaskan pemakaian kompor konvensional dan beralih ke kompor biogas. Dan juga warga setempat memanfaatkan potensi energi lainnya, seperti energi angin dan matahari, dengan mendirikan 24 kincir angin bagi warga yang tinggal di perbukitan. Tenaga angin ini dipadukan dengan tenaga surya dengan metode hybrid. Listrik yang dihasilkan setiap harinya dapat mencapai 100 watt. Sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi rumah-rumah warga di perbukitan. Maka dengan ini dapat kita simpulkan tidak hanya menerangi desa Kamanggih, listrik, energi air, matahari, dan angin dapat menggerakkan kehidupan desa sehingga kini masyarakat Sumba tidak hanya dapat meminum air es dari kulkas, namun juga menjadi pelopor serta inspirasi dan harapan bagi Indonesia dalam mendukung pencapaian 100% energi terbarukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sejahtera.